Yeah, jump right there, free. Perkenalkan, nama saya Mela Marta, saya dari Prodi PGSD kelas 4M. Terima kasih. Berikut adalah profil Kepala Sekolah SDN 05 Kampung Rambutan. Terima kasih. Dan yang terakhir ini ada profil dari SDN 05 Kampung Rambutan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari mahasiswa UHAMK semester 4 dari Prodi PGSD. Nah, di sini kami ingin melakukan wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifatul Aliyah. Saya Mila Marta, Bu. Saya Wafalul Amardatila. Oke. Tujuan kami di sini ingin melakukan pengenalan lapangan persekolahan, Bu. Nah, dari lapangan persekolahan ini kami tuh ingin mengetahui dan memahami bagaimana kondisi yang ada di sekolah ini, seperti Siap, itu. insya Allah bisa dijawab. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Sulastri, MPD. Alhamdulillah saya dipercaya untuk dituakan atau menjadi kepala sekolah di SDN Rambutan 05 pagi ini. Berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah? Oke. Untuk lamanya saya di sini mulai dari bulan September 2019 yang lalu. Jadi saya belum genap 1 tahun di sini, ya. Ya, Bu, seperti apa sih, Bu, karakteristik yang ada di sekolah ini, siswa-siswanya tuh, karakteristik dari peserta didik itu sendiri? Karakteristiknya, alhamdulillah siswa-siswi di sini baik ya. Karakter untuk kejujuran bagus, gotong royongnya bagus, kedisiplinnya bagus, kemudian kerjasamanya juga bagus. Untuk secara keseluruhan dari 18 standar karakter itu anak-anak di sini sudah mumpuni. Cara Ibu untuk membentuk karakteristik mereka itu sendiri buat kayak disiplin, teratur gitu? Kalau buat membentuknya, pastinya kalau untuk kedisiplinan kita punya tata tertib, ya, yang dipatuhi oleh anak-anak. Kemudian apabila ada pelanggaran, anak-anak diberikan sanksi, gitu ya. Sanksinya bukan sanksi yang berat, tapi sanksi yang membentuk anak itu juga untuk bisa lebih disiplin dan mempunyai wawasan ilmu yang lebih baik. Di sekolah ini memakai kurikulum apa, Bu? Di sekolah ini memakai kurikulum 2013. Tapi semasa pandemi ini kami menyesuaikan dengan kurikulum transisi saat pandemi seperti ini. Itu terkait dengan RPP yang memang dari Menteri Pendidikan kita juga mengharapkan RPP yang tidak membuat menyusahkan guru, sehingga RPP itu hanya 1 lembar, ya. RPP yang harus ada bidang studi, tujuan, kemudian hasil. Tapi kurikulum itu selama si COVID ini ada berjalan dengan lancar atau ada kendala, Bu? Alhamdulillah sih berjalan dengan lancar, ya. Karena pembelajaran kami juga di sini kadang pakai via Zoom, kadang pakai WA. Anak-anak yang tidak mempunyai HP itu guru home visit ke rumahnya dengan memberikan tugas selama 1 minggu gitu. Pokoknya semua anak harus menerima pelajaran karena anak-anak mempunyai haknya untuk mendapatkan pelajaran dari guru-guru. Baik, Bu. Di sekolah ini seperti apa struktur organisasinya? Struktur organisasi di sekolah ini pastinya yang paling tinggi itu kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah itu wakil kepala sekolah, kemudian setelah wakil kepala sekolah itu ada komite sekolah. Setelah komite itu sejajar adalah perpustakaan. Setelah itu baru tata usaha, seperti itu. Di bawahnya itu baru ada penjaga sekolah dan tukang kebun. Seperti itu organisasinya.
Lalu bagaimana cara memilih struktur organisasi tersebut, Bu? Mulai dari kepala sekolah hingga pegawai-pegawai sekolah. Oke, kalau kepala sekolah itu memang sudah ditunjuk oleh sudah ditunjuk dengan SK tugas. Diberikan SK tugas itu di sekolah tersebut. Untuk memilih wakilnya itu biasanya kita itu rapat dengan guru-guru, kemudian kita buat pemilihan, suara terbanyak itulah yang menentukan untuk salah seorang itu untuk dijadikan wakil. Pastinya teman-teman yang memilih itu sudah memperhitungkan orang tersebut mumpuni atau tidak untuk menjadi wakil. Di sekolah ini terdapat ada berapa gitu guru honorer dan guru tetap? Kalau di sini alhamdulillah PNS-nya ada 8, guru KKI-nya ada 8. Kita tidak punya guru honor. Kita tidak punya guru honor ya. Semua sudah mendapat penghasilan dari pemerintah. Kan tadi yang seperti Ibu bilang kan kalau membentuk karakter anak itu kan dari tata tertib yang ada. Ya. Nah, di sini saya mau nanya tata tertib yang ada di sekolah ini seperti apa, baik di gurunya maupun di siswanya. Kalau di siswanya itu datangnya kita dari hal pakaian dulu ya. Nah, pakaian itu kan membentuk kebiasaan anak ya. Kemudian untuk kedatangan siswa-siswa itu datang jam 6.30. Nanti anak-anak kemudian jam 10 anak-anak itu istirahat. Istirahatnya anak-anak itu tidak boleh, saya melarang sekali atau tidak boleh anak-anak itu menggunakan fisiknya untuk untuk bermain. Nah, istirahat anak-anak itu adalah merilekkan sebentar pikirannya, bukan anak-anak itu istirahat membuat jasmaninya itu digunakan untuk capek gitu. Akhirnya kalau udah capek mereka main bola dan apa, ketika masuk kembali anak-anak nggak bisa berpikir. Yang ada anak-anak kipasan, kegerahan dan lain-lain, sehingga ini saya tidak mau gitu ya. Seperti itu anak-anak. Kemudian kalau misalnya hari Jumat kita ada kultum. Bagi yang Islam, bagi yang Kristen ada ibadah. Kita ada senam bersama supaya anak-anak ini lebih sehat ya. Kemudian di Jumat itu juga selain kultum ada jumantik, Jumat bersih, untuk anak-anak bisa berkeliling membersihkan halaman sekolah, terutama adalah air-air yang tergenang gitu. Ada peraturan wajib nggak di sekolah? Peraturan wajib guru sama, pastinya datang tidak boleh terlambat. 15 menit sebelum masuk mengajar, guru-guru briefing. Kemudian sama guru-guru juga ada peraturan untuk memakai baju, tata tertib baju ya, artinya seperti itu. Dengan kebiasaan-kebiasaan itu membuat seseorang itu disiplin, otomatis disiplin. Kemudian di akhir pulang 15 menit sebelum teman-teman pulang absen, itu saya biasanya juga tetap mengadakan briefing untuk doa penutup ya, penutup tugas di hari itu. Kemudian doa untuk mengawali besoknya, kemudian mengingatkan untuk RPP yang akan guru dan siswa. Nah, maksudnya cara Ibu biar siswa sama gurunya itu ngelakuin peraturan itu dengan baik, itu cara Ibu gimana? Mensiasatinya? Mensiasatinya pastinya itu selalu diingatkan ya. Buat anak-anak setiap upacara hari Senin saya selalu mengingatkan, saya selalu membacakan kembali aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Kalau buat guru ya saya selalu ingatkan ketika briefing. Itu deh, membentuk kedisiplinan anak-anak dan guru. Insya Allah mudah-mudahan bisa
dijalani dengan baik. Berarti secara keseluruhan tata tertibnya itu udah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, saya berharap seperti itu. Lalu Bu, di sekolah ini apa aja sih kegiatan seremonial formalnya yang ada di sekolah ini? Maksudnya ekstrakurikulernya. Kayak upacara, kayak tadi rapat, itu apa aja Bu di sini? Ada upacara misalnya 17-an kah? Ya, kalau rutinitas Senin itu pasti kita upacara ya 30 menit itu kita upacara. Kemudian di hari-hari nasional, hari-hari penting, hari-hari nasional kita tetap melaksanakan upacara ketika kita tidak pandemi ya. Tapi kegiatan itu udah sesuai yang diharapkan kan? Misalkan kayak berjalan dengan baik kah? Secara rutin? Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Lalu di sekolah ini terdapat kokurikuler nggak Bu, kayak kunjungan edukasi? Alhamdulillah ketika tidak pandemi itu ada misalnya kunjungan ke museum, juga menggunakan sarana pemerintah seperti bus sekolah. Sekolah ini terdapat ekstrakurikuler tidak? Ya, di sini ada ekstrakurikuler seperti pramuka. Kalau pramuka itu ekstrakurikuler wajib setiap hari Rabu. Kemudian ada silat, ada menari, ada silat, ada marawis. Ya itu. Jadi yang wajib hanya pramuka saja ya? Pramuka wajib. Maksudnya pramuka itu wajib dari pemerintah ya, ekstrakurikuler yang wajib dari pemerintah. Dan itu diadakan di hari Rabu, wajib gitu. Tapi di sini juga wajib ekstrakurikuler lainnya. Misalnya menari itu wajib bagi yang mau. Diwajibkan bagi yang mau, kemudian seperti itu. Lalu dari kegiatan ekstrakurikuler ini itu membuat nilai ke akademik siswa nggak Bu? Merubah gitu? Merubah ya. Bu, selanjutnya kalau tadi kan ekstrakurikuler, Bu, kalau di sekolah ini ada nggak sih kegiatan positif yang biasa dilakuin itu sama guru sama siswanya? Kegiatan positifnya banyak ya. Contohnya misalnya tadi membiasakan anak-anak itu salam ya, senyum sapa salam. Kemudian kegiatan positif lainnya jumantik bersama guru, UKS dan anak-anak. Kemudian guru selalu membimbing anak, mengarahkan anak untuk membuang sampah pada tempat. Kebiasaan positifnya, kemudian menyayangi tanaman ya, menyiram. Anak-anak itu yang piket itu di setiap depan terasnya tuh selalu ada tanaman. Itu diusahakan yang piket itu selalu menyiram, menyayangi. Apakah kegiatan tersebut diwajibkan oleh sekolah, dan apakah kegiatan itu dilakuin itu setiap berapa hari sekali gitu Bu? Apa tiap hari gitu? Kalau kegiatan itu ada yang wajib, ada yang wajib setiap hari dilakukan. Contohnya menyayangi tanaman, kebersihan ya. Itu selalu setiap hari. Tapi kalau misalnya jumantik itu di Jumat bersih aja. Kemudian kegiatan cuci tangan itu juga setiap hari dilakukan sama anak-anak. Kegiatan tertib untuk masuk kelas, artinya baris di lapangan, itu juga setiap hari sebelum anak-anak masuk. Seperti itu. Itu profil sekolah kami. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik yang kedepannya. Pasti saya berharap adik-adik menjadi generasi pengganti kami yang tua-tua, menjadi orang-orang sukses ya. Lebih baiklah dari kami-kami yang sudah tua itu. Harapan-harapan orang tua ya seperti itu gitu ya. Jadi kita udah selesai wawancaranya Bu, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama, saya pun seperti itu. Mohon maaf juga kalau dari segi tempat, tutur kata yang tidak teratur ya, dan waktu yang mungkin terulur. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan saya berharap adik-adik pengganti inilah yang menjadikan
pendidikan, dunia pendidikan lebih maju, dunia pendidikan lebih baik, dunia pendidikan lebih maju, ya pasti dah di tangan-tangan generasi muda seperti adik-adik ini. Ya sukses buat kita semua, ya mudah-mudahan UHAMKA makin keren, UHAMKA makin maju, UHAMKA